Salam kenal, akan ngecek sekalian. Saya akan mencoba menjelaskan satu aplikasi yang ada atau yang sering dipakai oleh sales pada saat di pameran untuk menjelaskan kepada konsumen. Ya, salah satunya adalah BCA Finance. Sebenarnya ada satu lagi sih, ada Mandiri Trans Finance, ada Depostar Finance, tapi di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang BCA Finance. Kenapa harus BCA Finance? Karena ini bisa diakses oleh konsumen atau sales. Jadi kita semua bisa menghitungnya. Kalau di Depostar Finance itu tidak bisa. Kalau MTF itu beberapa tahun yang lalu itu kurang update. Malah marketing headnya bilang kalau mau hitung tanya saja ke CMO-nya, seperti itu. Ya, kita cek lagi di sini di Play Store. Tinggal kalian cek saja. Tulis atau BCA Finance, nanti keluar seperti ini logonya. Kalau bukan logonya seperti ini, jangan di download, berarti itu bukan aplikasi dari BCA Finance atau dari PT BCA Finance. Kita buka ya. Nah, apabila sudah download, tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada 4 menu. Ada promo, yang kedua simulasi dan apply kredit, ketiga simulasi budget dan kredit lainnya. Kita cek dulu di menu favorit yang promo. Nah, di sini ada 3, yaitu ada promosi, import produk, dan lainnya. Sebenarnya ini tinggal kalian cek saja ya, akan ngecek sekalian. Ini ada promo-promo dan penjelasannya yang sedang berlaku di bulan ini atau hari ini. Nah, saya sarankan apabila mendownload atau memiliki aplikasi BCA Finance, akan ngecek sekalian harus update. Apabila ingin menghitung, jangan sampai dipakai pada saat kondisi tidak update. Kita tidak tahu bunganya apakah masih berlaku atau tidak. Seperti itu. Nah, yang sering saya lakukan pada saat menghitung mobil, kendaraan baru khususnya, itu ada di simulasi dan apply credit. Kita cek. Nah, di simulasi dan apply credit ini ada dua tombol ya, yang ada regular dan minimum max. Kita cek yang reguler seperti. Nah, ini cara berhitungnya. Ketik atau klik kendaraan baru ada use. Sebenarnya ada 2 hitungan, cuman saya di sini akan menekankan yang mobil kendaraan baru dulu, karena kalau kendaraan second ada hitungannya tersendiri, nanti akan di next video. Nah, misalkan Akang Aceh di sini ingin membeli Pajero 3 September 2021, ini harga Pajero ada di 593.700. Akang ngecek sekalian. Nah, uang muka itu yang bisa dihitung itu minimal kalau di simulasi kredit itu di 30% akan ngecek. Kalau ini nominal yang 178.110.000 itu adalah DP murni, tapi bukan DP yang akan dibayarkan akan ngecek ke dealer nantinya. Ya, sebenarnya uang muka minimum 20%, cuman saya rasa sih nggak 20%, adapun 25% ADDM atau 30% ADDB. Seperti ADDM dan ADDB nanti saya jelaskan di selanjutnya ya. Nah, setelah ditentukan, akan ngecek sekalian bisa pilih asuransinya. Di sini ada juga penjelasannya. Nomor pertama, komprehensif adalah jenis bertanggung asuransi dengan kondisi komprehensif sepanjang maksudnya itu ORIS. ORIS di sini adalah ORIS tabrakan, kesenggol, atau ya body lah intinya seperti itu. Nah, itu bisa di cover oleh asuransi ORIS ini. Komprehensif itu maksudnya ORIS ya. Nah, adapun komprehensif atau ORIS ini tidak dengan peluasan. Maksudnya peluasan itu huru-hara, bencana alam itu tidak termasuk. Akan ngece itu harus minta hitungan khusus. Jadi tidak bisa untuk aplikasi ini, aplikasi BCA ini ya. Yang kedua itu ada asuransi kombinasi. Kombinasi adalah jenis pertanggungan asuransi dengan kondisi tahun pertamanya itu all risk atau komprehensif, dan tahun berikutnya itu total loss only atau kehilangan saja. Yang ketiga TLO. Nah, di sini TLO itu hanya kehilangan saja selama menyicil atau masa kredit, cuman untuk kendaraan used car. Jadi kendaraan baru itu hanya ada di komprehensif dan kombinasi seperti itu. Nah, kita di sini misal mau ngambil yang cicilannya murah Pajero, asuransi ini akan berpengaruh sekali kepada cicilan ya, karena kurang lebih mungkin
cicilannya itu selisihnya 200-300 ribu, ya lumayan untuk pengusaha ya. Tapi untuk karyawan atau bos-bos itu mungkin manajer atau kepala dinas, mohon maaf, disclaimer on ya apabila saya salah kata atau apapun, dan ini hanya pengalaman saya pribadi, saya minta maaf ya, seperti itu. Nah, lanjut, komprehensif dan kombinasi selama saya menjadi sales itu hanya sekitar 300 ribuan lah bedanya. Nanti kita cek ya, misalkan akan ngecek sekalian pengen ngambil di biar cicilannya murah lah kombinasi, karena kami baru tidak bisa TLO ya. Nah, zonanya karena kita ada di Jawa Barat, saya ngekliknya Jawa Barat nih. Oke, kalau di wilayah lain klik lainnya, atau ada yang di Sumatera tadi saya cek ya. Oke, simulasi kreditnya kita klik. Nah, seperti ini. Jumat 3 September 2021 ada angsuran di muka dan angsuran di belakang. Seperti itu. Nah, kita cek angsuran di belakang, oh, nggak bisa. Ternyata kalau angsuran di belakang, akan ngecek sekarang harus menghubungi Credit Marketing Officer BCA Finance daerah masing-masing ya, karena itu mungkin ada hitungan tersendiri seperti itu ya. Itu kalau angsuran di muka dan angsuran di belakang itu akan berpengaruh kepada DP dan cicilan. Nah, biasanya angsuran di belakang ini DP-nya akan lebih murah dari yang angsuran di muka atau ADDM yang kita lihat sekarang, cuma berpengaruh terhadap cicilan. Kenapa? Karena pokok hutangnya masuk lebih besar lagi, seperti itu ya. Nah, untuk simulasi ini maksimal 6 tahun untuk BCA, luar biasa ya. Biasanya maksimal leasingnya itu 5 tahun, nggak ada yang 6 tahun. Kalau saya sempat di, mohon maaf, Mandiri Tunas Finance itu 7 tahun ya. Cuman semakin lama cicilan, semakin lama semakin lama tenor atau tahun, semakin besar pokok hutangnya, dan cicilannya itu sebenarnya itu memang semakin ringan, cuman kan pengalinya itu besar. Kalau di jumlah ya lumayan ya. Kalau saya pribadi, saya menyarankan kalau nggak 4 tahun ya 5 tahun lah maksimal. Kalau 6 tahun kepepet lah kalau saya pribadi ya. Itu sih tinggal akan hitung aja mampunya di cicilan berapa dan DP berapa, nanti kita bisa hitung ya. Nah, di sini ada yang menarik dari BCA Finance ini, di 5 tahun 6 tahun itu ada periode 1, periode 2. Apa maksudnya sih? Kita klik dulu. Nah, maksudnya periode 1 dan periode 2 ini, di periode 1 itu bunganya 5,33. Berapa tahun sih? 1 sampai 3 tahun akan ngecek sekalian. Nah, untuk periode 2 itu berlakunya di tahun keempat dan tahun kelima, seperti itu. Oke, bunganya pun berbeda. Ini adalah dari SOP-nya BCA Finance ya. Kita nggak bisa negosiasi lagi seperti itu. Cuman kalau misalkan nego-nego dikit, ya mungkin obrolin dikit malah ya untuk bunga atau sekian, barangkali ceweknya bisa bantu. Nah, untuk 6 tahun itu periode pertamanya itu 1 sampai 4 tahun, beda dengan 5 tahun ya. Jadi ya, periode keduanya itu khusus 2 tahun terakhir, seperti itu. Bunganya pun berbeda. Nah, ini bisa kita cek. Jadi periode pertama 1 sampai 4 tahun itu bunganya 6,1%. Nah, untuk periode kedua itu bunganya di 7,15%. Jadi karena cuma tuh kenaikannya 200 ribu ya, lumayan lah ya. Cuman nggak terlalu berasa lah, karena semakin tahun pasti pendapatan kita juga semakin bertambah ya, amin ya. Lanjut. Oke, kita back dulu. Nah, apabila akan ngecek di sini ingin lebih jelas atau ingin di save, tinggal di download saja akan ngecek. Seperti tinggal klik downloadnya, tinggal disimpan saja. Nih, contohnya seperti ini, kita buka ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada penjelasannya, kondisi mobil baru, dan ini sudah dicek oleh aplikasi BCA Finance. Tombol apply digunakan untuk dealer atau showroom, seperti itu. Oke, jadi berarti di aplikasi ini sebenarnya yang bisa apply hanya kita sebagai sales ya, akan ngecek sekalian ya, tolong dipahami. Dan biasanya itu kalau khusus khusus aplikasi itu siapa aja, KTP suami istri, NPWP, kartu keluarga, slip gaji untuk yang karyawan, SKU untuk yang usaha, buku tabungan 3 bulan terakhir, harus update seperti itu. Dan kalau usaha ya siapin aja bon-bon lah
untuk apa namanya pelengkap saja seperti itu. Tinggal nunggu silaturahmi atau bahasa saya adalah kunjungan. Nanti kalau misalnya ada tanda tangan ya tanda tangan, nanti dicek scoring apakah masuk apa namanya konsumen yang bisa dibiayai atau tidak. Nah, scoring nanti akan saya jelaskan di next video ya. Nggak akan mungkin bisa semua di video ini. Saya sekarang hanya menjelaskan bagaimana cara menghitung kredit untuk konsumen dan sales bisa seperti itu. Nah, di sini minimal DP kondisi kendaraan baru 20%. Kita cek sebenarnya 25% bisa nggak sih? Kita cek ya. Kenapa saya 30%? Biasanya sih cuma 30% yang bisa. Tapi kita cek kalau di sini 25% bisa nggak ya? Kita cek. Oh, ternyata bisa. Nah, 25% itu berarti cuma di sini ada DM, nggak bisa ada DB. Ya kita cek tuh ada DB nggak bisa. Kalian akan ngece harus nanya langsung ke marketing semonya. Tapi kalau ada 50% itu nggak bisa ada DB yang saya tahu. Langsung dibayar di belakang. Tapi harus ada DM. Cuma kalau 30%, saya waktu itu pernah ngobrol dengan semonya itu bisa. Seperti itu, makanya saya bilangnya di ada DM ya. Nah, ini 25% nya seperti berarti benar ya, minimal 25% sesuai dengan not yang di bawah seperti itu. Oke, kita lanjut kita back. Oke, back lagi simulasi kreditnya. Ada mini Formex. Akan aja sekalian, mini Formex itu yang saya tahu nggak bisa untuk kendaraan second ya atau use ya. Tuh, simulasi mini Formex ini untuk use kan belum tersedia karena hanya promonya itu hanya di mobil baru. Tapi mobil baru ini tidak semua mobil akan ngecek sekalian ke 1500 ke bawah yang saya tahu. Kalau Mitsubishi itu ada Expander dan Expander Cross. Pajero tidak masuk dan komersial tidak masuk. Kalau di Toyota Avanza, Rush seperti itu. Kalau di di Honda ada Mobilio, ada BRV. Kalau di Suzuki ada R3, ada XL7. Kalau di di yang lain mungkin nanti ditanyakan langsung sih. Tapi tidak semua tipe mobil dapat ya. Karena judulnya mini Formex seperti itu. Jadi mobil-mobil kecil Fortuner tidak, Pajero tidak. Seperti itu. Oke. Lanjut. Misalkan di di Expander Cross AT misalkan 303 misalkan. Oke. Nah, persentasenya tadi misalkan kita pengen DP minim deh. Kita coba, atau di sini bisa 20% nih, kita coba ya. Oke, balance payment terakhir misalkan saya pengen nyicil di akhirnya itu, maksudnya balance payment kita cek. Jadi balance payment ini adalah nilai yang harus dibayar pada akhir tenor keempat kalau mau dilunaskan atau disisihkan kembali bisa. Pada paket mini Formex balance payment ini dapat diangsur kembali selama 4 tahun berikutnya. Maksimal nilai balance payment adalah 50% dari harga kendaraan. Oke, misalkan saya pengen ngejar biar seimbang 303, berarti anggap di 125 lah ya, yang 50% banget ya, 125 juta aja. Nah, kalau barangkali saya 1-4 tahun, tahun 4 terakhir saya punya uang 125, saya lunasin, nggak usah perpanjang. Tapi kalau nggak punya duit ya mungkin kita lunasin, cuman hitungannya 125 juta lagi, berarti pengen dicicilkan lagi 4 tahun jadi 8 tahun. Itu kita cek, tapi asuransinya always lah ya. Oke, ya kata coba kita cek. Sip. Nah seperti ini. Jadi total DP bayar pertamanya ini belum dipotong diskon ya. Nah, akan ngecek sekalian, diskon itu bisa di OTR dipotongnya atau di DP, potong bawah bahasa kita. Nah, kalau ini belum dipotong berarti bisa potong di DP atau potong bawah. Misalkan kalau expander sih belum harga itu kan sekarang lagi promo nih, cuman kemarin 100%, sekarang 20% ya PPNBM ya, seperti itu. Nah, jadi kita itu masih bisa, kalau Mitsubishi itu DP-nya mungkin masih bisa dipotong PPNBM dan diskon kalau ada diskon, seperti itu ya. Kalau merek lain yang saya tahu sudah dipotong atas ya, jadi PPNBM tidak bisa dipotong lagi di bawah, seperti itu. Tapi dikonfirmasi lagi aja ulang. Nah, seperti ini penjelasannya atau rinciannya ya.
Nah, total biaya pertama itu 104 belum dipotong PPNBM atau diskon ya, seperti itu. Nah, 1 sampai 4 tahun bunganya 10% lumayan ya. Hasilnya 4,395 untuk 4 ke 8 itu 12, lumayan ya. Cicilannya 3, cuman kalau ngeliat cicilan ini ringan nih. Seperti itu. Oke. Kita back. Tapi kalau saran saya sih kalau ada DP besar seperti gini mending ngambilnya reguler ya. Tapi kalau akan ngecek sekalian pengen ngejar cicilan 3 juta ya mau nggak mau tenornya ditambah, cuman nanti kita lihat scoringnya masuk atau tidak ya. Yang penting akan ngecek sekalian jangan ada biaya checking ya sama PPI ya. Nanti saya jelaskan di next video ya bagaimana cara biar gampang bisa di approve sama leasing. Oke, back lanjut. Mini informasi sudah. Simulasi budget yang ketiga, kita klik. Simulasi budget ini bisa di use, bisa di new, tapi saya akan jelaskan di mobil baru. Misalkan harga kendaraan Pajero lagi deh, nomor 93.700. Oke, misalkan Akang ngece atau sebagai konsumen pengen tahu saya punya DP-nya misalkan cuman 200 juta gitu ya. Nah, bisa nggak sih dihitung di aplikasi ini? Bisa, sangat bisa. Oke, misalkan asuransinya komprehensif seperti itu atau ORIS, sama saya komprehensif atau ORIS ya, zona wilayah di Jawa Barat kalau saya pribadi. Simulasi budget kita klik. Nah, bisa akan ngecek sekalian maksimal 6 tahun ya. Di sini minimal DP 20 untuk baru, yang second atau use itu 30%. Oke, akan ngecek tinggal klik-klik aja sih di sini penjelasannya ya. Seperti itu. Nah, kalau akan ngecek salah ngitung misalkan kan di sini kan tadi udah tahu DP minimal 20%, tapi Akang Ece cuma punya uang 100 juta gitu. Pengen ngambil Pajero, bisa nggak sih kalau kita hitungkan, kita cek? Nggak bisa Akang Ece. Kenapa? Karena di sini sistemnya sudah update, berarti ada batas minimal DP yang sudah ditentukan Akang Ece. Jadi Akang Ece nggak usah takut dengan aplikasi ini. Kalau Akang Ece salah masukkan DP misalkan terlalu kecil, ya berarti tidak akan keluar seperti itu ya, karena ada batas minimalnya 20% dari harga ATR atau harga kendaraan seperti itu ya. Dan di hitungan simulasi ini selain Kang Ece ingin kemampuan DP nya segini cicilan berapa, ada juga angsuran. Saya pingin angsurannya misalkan ngambil Pajero, saya misalkan sanggupnya di 10 juta lah maksimal. Sanggupnya pengen tahu DP-nya harus berapa sih ya dari harga mobil ya. Oke, kita cek. Nah, dia bisa cuman dia nggak bisa mungkin nggak nyampe 6 tahun ya hitungannya ya, maksimal 5 tahun. Nah, di sini enaknya sesuai aplikasi itu kita tahu jadi ter-up to date seperti itu. Kenapa nggak bisa 6 tahun? Mungkin di sini DP-nya terlalu kecil karena lihat batasnya udah 210 karena minimalnya 20%. Yang 6 tahun berarti ditakutkannya DP-nya nggak sesuai standar, berarti DP-nya di bawah 20% gitu ya, di bawah 20% seperti itu ya. Nah, ini maksimalnya gitu. Nah, kalau saran saya sih mendingan 4 tahun ya kalau dilihat dari sini ya. Bedanya dikit sama 5 tahun, beda 40 jutaan lah, 48. Tapi kalau sama 3 tahun DP-nya gede juga, tapi terserah sih, itu kemampuan masing-masing. Tapi di sini OBCA murah ya, dan sering dipakai sama sales dan konsumen seperti itu. Oke, jadi di simulasi budget ini ada 2 pilihan, mau ngitung DP atau mau ngitung angsuran. Oke, next di kredit lainnya yang saya tahu sih belum ada, coming soon, benar. Nah, ini semua pengalaman saya dari tahun 2013 sampai 2021 bulan September hari ini. Oke, di Jumat tanggal 3. Nah, BCA sebelumnya logonya bukan ini sih yang saya tahu, ada perubahan, tapi bagus ini. Kenapa sering dipakai oleh sales? Karena ter-up to date ya, dan win solution kepada konsumennya pun, jadi lebih enak lah, lebih nyaman saya pribadi, dan ke konsumen itu lebih cepat untuk memutuskan ambil atau tidak, sebenarnya seperti itu. Tapi saya rasa ini aplikasi terbaik sampai saat ini yang bisa saya pakai seperti itu. Akhir kata, apabila saya salah kata,
mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan saya hanya meng-share ilmu yang saya punya. Apabila kurang jelas bisa di komen, nanti coba saya jelaskan kembali. Sekian dan terima kasih.